Sikap tafrid, meremehkan. Meremehkan ilmu yang telah Anda ketahui. Meremehkan ilmu, sunnah dan yang lainnya. Akhirnya apa? Terutama para ustadz, ya akhi, dosa yang dilakukan oleh ustadz itu lebih besar daripada dosa yang dilakukan oleh murid. Kenapa? Karena ustadz itu adalah panduan. Ketika murid melihat ustadznya begitu, lah ustadznya begitu. Ustadznya aja begitu kok, mana juga bisa kan begitu. Akhirnya jadi sebuah panutan, subhanallah. Makanya kata Ibnu Qudamah, dosa yang kecil itu bisa jadi besar kalau yang melakukannya seorang ulama yang menjadi panutan manusia. Iya Pak. Iya. Ustadz nonton Euro, wah, turut gol gitu kan. Muridnya melihat, wih, nembrung sama Ustadz. Terus besok-besoknya ketemu, Masya Allah kemarin saya nonton bola bareng sama Ustadz. Oh, jadi boleh ya? Jadi akhirnya disunnah. Hujah, ada buktinya Ustadz nonton Euro kok. Gak bagus Pak. Ya, terkadang begitu ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Walaupun memang Ustadz itu bukan sosok yang suci. Ya. Maka pada waktu itu antum kalau melihat kekurangan Ustadz, tolong ditutup baik-baik. Karena menutup aib ustadz adalah menjaga citra dakwah itu sendiri. Terkadang kita itu lebih mudah mengorek-ngorek kekurangan ustadz daripada yang lain. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Bukankah ustadz itu harus orang yang harus kita jaga kewibawaannya? Baiknya nama seorang ustadz itu juga mempengaruhi baiknya dakwah. Iya. Maka dari itu akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, jadi ini sikap tafrid, sikap meremehkan. Kurangnya kita mengamalkan ilmu. Itu akibat daripada sifat tafrid. Apalagi menuduh, memvonis. Hati-hati, Pak. Iya. Ya, sahih akhul Islam azani Allah. Makanya kata Rasul apa? Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dalam muqaddimahnya, kafa bil mar'i ithman wa fi riwayatin kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang itu dusta dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Semua yang didengar langsung sampaikan. Apalagi yang main bebek. SMS masuk, langsung sampaikan. Ada hadis masuk, wah hadisnya bagus nih, share ke teman-teman. Udah gitu baru diberitahu hadisnya palsu, aduh sudah saya share. Nah kan, siapa yang mau nanggung dosa? Makanya Pak, ya berita-berita itu hendaknya kita saring dulu. Ada berita terkadang betul berita itu, tapi tidak baik kalau disampaikan. Ada berita terkadang kita tidak tahu apakah betul atau tidak. Makanya kata para ulama, tidak setiap yang kamu ketahui boleh kamu sampaikan kepada setiap orang. Tidak. Nah ini akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Terkadang kita ini kurang hati-hati untuk mendengar isu-isu yang sampai ke telinga. Apalagi dunia maya, di dunia internet, untuk menjatuhkan orang itu mudah sekali. Betul tidak? Mudah, semudah-mudahnya Pak. Ya pernah terlihat di internet ada seseorang yang gambarnya persis Syekh bin Baz sudah, tapi suaranya bukan suara Syekh bin Baz. Iya. Mudah didubbing aja kan sama dia. Untuk menjatuhkan orang tuh di dunia internet itu mudah. Makanya antum jangan menjadi orang-orang yang seperti tong sampah.
mudah menerima kabar di internet, ada kabar begini, begini, begini. Akhirnya berdasarkan kabar yang ada di internet itulah antum kemudian yang menegakkan wala dan bara. Na'udzubillah. Maka seorang mukmin sekali lagi Pak, harus pandai menerima kabar. Apalagi kabar yang berasal dari koran. Apalagi kalau kabar tersebut dari orang kafir. Lebih hati-hati lagi Pak. Di zaman sekarang apalagi Pak, yang namanya media itu Pak, Masya Allah. Menipu Pak. Terlihat orang Syiah Iran tuh lagi perang sama Amerika. Wah, ya biar apa? Biar tujuannya untuk mendapatkan simpatik kaum muslimin. Tujuan dia adalah supaya keyakinan Syiah itu bisa diterima oleh mereka. Akhirnya banyak kaum muslimin yang tertarik, siapa negeri Islam yang berani melawan Amerika kalau bukan Iran? Ya, padahal kan yang namanya Yahudi sama Syiah kan anak sama bapak. Lagi main perang-perangan, biar apa? Iya. Akhirnya banyak kaum muslimin yang tertipu oleh berita-berita. Hati-hati. Iya. Akhal Islam azani Allah, makanya hati-hati Pak dalam menerima berita, kabar, apalagi yang berhubungan dengan kaum muslimin. Makanya Allah berfirman apa dalam surat An-Nisa? Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ya, apabila datang kepada mereka berita tentang rasa aman dan rasa takut, segera mereka menyebarkannya. Kalaulah mereka mengembalikan dulu kepada ulil amri, siapa? Para ulama. Akan tahulah orang-orang yang bisa beristimbat, apakah kabar ini berhak disebarkan atau tidak. Subhanallah, rupanya Al-Quran sudah memberikan kepada kita Pak, ya, manhaj yang agung agar tidak sembarangan orang itu menyebarkan berita Pak. Subhanallah, akal Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat itu apa? Kalau kita mendapatkan berita terutama yang berhubungan dengan keamanan dan ketakutan terhadap kaum muslimin, jangan segera kita sebarkan dulu. Tanya kepada ulama, ini kira-kira gimana? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil dalam kitab beliau Al-Fitnah, ya, beliau mengatakan apa? Beliau membawakan sebuah kisah dalam Sahih Bukhari. Waktu itu, ya, dilaporkan kepada Abdurrahman bin Auf. Hai Abdurrahman bin Auf, ya, tadi aku mendapatkan berita. Apa? Jadi ada beberapa orang yang sedang kumpul dan berkata begini. Tahu tidak, kekhilafan Abu Bakar itu kebetulan saja. Dan nanti kalau Umar mati, aku akan membaiat si Anu dan si Anu. Rupanya Pak, berita ini sampai ke telinga Umar bin Khattab. Maka Umar pun marah sebagai khalifah waktu itu dan berkata, "Inni muhadziruhum yan hadal asyi." Sore ini juga saya akan tahdzir mereka di hadapan orang-orang. Mendengar itu Abdurrahman bin Auf langsung lari ke rumahnya Umar bin Khattab dan berkata, "Sabar wahai Umar, sabar. Sabar hai Umar. Nanti saja. Sebab di musim haji ini terkumpul padanya orang yang pintar dan orang bodoh dan orang yang mencari berita. Saya khawatir hai Umar, engkau mengucapkan kata-kata lalu tidak difahami oleh mereka, akhirnya ditempatkan bukan pada tempatnya. Tapi hai Umar, biarkan kita pulang dulu nanti ke kota Madinah. Kumpulkan para ulama, lalu bermusyawarah dengan mereka." Mendengar itu Umar berkata, "Kamu benar." Akhirnya Umar pun ya menunggu sampai pulang ke kota Madinah, dikumpulkan para ulama. Subhanallah.
Itu seharusnya Bapak sekalian. Jadi kita tidak termasuk orang-orang yang mudah apa? Menerima berita. Sehingga akhirnya kita tuh tidak termasuk orang-orang yang mudah memvonis orang akibat daripada berita-berita yang nggak ada jeluntrungnya seperti itu. Ya. Coba antum lihat orang-orang yang mudah mentahdir fulan, sururi, akhirnya jadi sareri. Ya. Dan yang lainnya, itu sebetulnya akibat daripada berita-berita seperti itu, Mas, yang gak ada jeluntrungnya. Hanya karena dia menganggap, dia si fulan yang memberikan kabar kepada saya ini thiqah. Ya, thiqahnya menurut dia. Ya. Akhirnya apa? Dia jadikan sebagai wala dan baronya atas dasar itu. Akhirnya dia pun menuduh manusia dengan tanpa bukti yang nyata, dengan tanpa hak. Dia yang akan kelak membawanya kelak pada hari kiamat. Akal Islam di sini, akhi, ya, saya ingatkan kepada antum semuanya, jangan mudah menerima terlebih kalau kabar itu berhubungan dengan teman antum yang soleh. Antum sudah tahu dia teman antum yang soleh, ya. Kemudian terdengarlah ke telinga antum berita yang tidak baik terhadap dia. Ingat, hati-hatilah. Syaitan itu mudah mempermainkan, ya akhi. Tasabbut dan tabayun dulu. Kalaupun memang benar berita itu, jangan disebarkan ke orang. Ya, jangan disebarkan ke orang. Barangkali orang ini melakukan kesalahan karena ketidaktahuan dia. Barangkali ia melakukan kesalahan karena ada alasan yang kita tidak ketahui. Barangkali ia melakukan seperti itu. Makanya disinilah Bapak sekalian, seorang mukmin itu adalah adzarun la azzarun. Seorang mukmin itu selalu berusaha memberikan uzur dulu, bukan mencari-cari kesalahan. Makanya ya, siapa namanya Zainul Abidin, salah seorang imam Ahlul Bait, ya berkata apa? Ya, kata beliau, kalau kamu mendengar kesalahan dari temanmu, berikan buat temanmu itu 1000 uzur. Kalau kamu sudah tidak mendapatkan uzur, katakan barangkali dia punya uzur yang saya tidak ketahui. Dia masih mukmin. Kalau kita ketahui dia memang saleh, dia manhajnya baik, kemudian terdengar kesalahan pada dia, berikan dulu uzur ya akhi, azani Allah ya. Ini enggak, terkadang ya karena memang kita memang lagi sebel sama dia, alas. Kalau hati lagi sebel, apalagi dengki atau yang lainnya Pak, ketika mendengar teman kita jatuh kepada kesalahan, gembira. Apa kata antum? Tuh kan, apa kata saya? Masya Allah. Ada orang gembira ketika mendengar saudaranya jatuh kepada kesalahan. Seharusnya sikap seorang mukmin ketika mendengar saudaranya jatuh kepada kesalahan itu sedih. Bukankah Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kamu sampai ia suka untuk saudaranya sebagaimana ia suka untuk dirinya. Anda suka tidak? Anda jatuh kepada keburukan. Tidak suka? Baik, Anda pun jangan suka orang lain jatuh kepada keburukan, ya akhi. Ada apa kemudian ketika Anda mendengar teman antum jatuh kepada kesalahan, antum bergembira ria, bahkan menjadikan sebuah ya dasar untuk mengkritik dia, kemudian ya melancarkan tahdzir untuk dia, naudzubillah.